Pertama datang ke sekolah kita harus ya fingerprint dulu. Ini alatnya untuk fingerprint. Jadi jari yang kita gunakan ya tergantung kepada pertama kita merekam. Kalau rekaman pertama ya jempol, berarti seterusnya kita harus pakai jempol mencetnya. Oh, berarti tidak bisa kalau satu orang pakai yang misalkan telunjuk kelingking itu tidak bisa? Tidak bisa, harus satu orang pun ya harus. Kalau jari pertama yang direkam jempol ya jempol, kalau jari pertama yang direkam itu telunjuk ya telunjuk, dan tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Dan setelah di pencet di sini ya nanti kita terekam di sini ada jam berapa kita datang, jam berapa kita pulang. Yaitu untuk yang pertama datang ke sekolah. Kemudian setelah itu ada juga yang menggunakan, setelah fingerprint ada juga yang menggunakan apa namanya? Absensi manual. Absensi manual. Di sini diisi. Kalau absensi manual. Nah, seperti ini ada diisi absensi manual. Ini sesuai dengan yang tertera di jam di fingerprint tersebut. Lalu kita paraf di situ perginya dan pulangnya. Jadi fingerprint ini dilakukan saat kita baru datang, kemudian saat mau pulang. Ya, nah itu saja. Yang kedua tentang pengisian raport. Pengisian raport itu diambil dari guru mata pelajaran semuanya, lalu dikumpulkan ke wali kelas. Jadi wali kelas nanti mengolahnya lewat DNS. Ya, jadi di DNS itu nanti dimasukkan ke raport. Ada di dalam raport tuh ada database deskripsi raport, kemudian ada database raport, kemudian raport deskripsi kelas, kemudian raport nilai raportnya. Jadi boleh saya lihatkan sedikit mengenai database deskripsi raport. Ya, itu di situ ada nama, ada KD-nya. Itu di deskripsi raport. Jadi tercapai atau tidaknya. Lalu kita kembali ke database raportnya. Database raport dia seperti ini, kumpulan dari nilai-nilai yang diambil dari setiap guru mata pelajaran. Ini database raportnya. Nah, ini kumpulan nilai-nilai yang diambil dari setiap guru mata pelajaran. Jadi ada akun hadis, ini 1, 2. Ini karena dia situ ada keterampilan juga masuk. Itu ada pengetahuan lalu keterampilan. Raport deskripsi, ini raport deskripsi. Ini yang dari nilai tadi yang kita ambil lalu masuk ke raport. Ini aplikasi raportnya. Di situ ada mata pelajarannya, ada pengetahuan, ada keterampilan. Itu tadi. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke nilai. Nilai raport seperti ini. Itu ada nama siswa, NIS, lalu NISN. Kemudian ada di situ tertulis semester. Kemudian lanjutkan ke ini deskripsinya. Predikatnya di situ sudah tertera. Kemudian nilai di bawah. Nah, sesuai dengan mata pelajarannya. Ya, itu saja.
Jadi kira-kira hasil akhir dari aplikasi rapot itu kira-kira seperti ini kan? Ya, nih rapot yang dibagikan kepada siswa. Jadi ada 2 lembar, ada deskripsinya sama nilainya ini tadi. Jadi yang ini nih, ini udah nggak bisa lagi diedit. Nggak bisa. Oh, langsung terhubung ke yang tadi itu. Kalau udah di print, dia kan langsung bagikan. Tapi kalau masih ada dibuka DNS-nya bisa, tapi ini kan udah ditutup, jadi nggak bisa dia. Oh, jadi aplikasi rapot yang sebenarnya itu bisa dibuka hanya saat akhir semester mau ngisi rapot gitu. Ya. Oh. Nah, ini nanti kalau ada pembetulan ada kesalahan ya nanti bisa dibuka kalau DNS-nya terbuka. Kalau udah ditutup nggak bisa. Dibuka e-learning madrasah, lalu ini klik e-learning madrasah, lalu masukkan ini username, kemudian langsung ke login. Username-nya ini username pribadi username NUPTK ya. Pribadi guru. Lanjut nih udah masuk, berarti nih lewati di sini di e-learning itu ada ya kelas online. Nah, di sini nanti yang akan dituju di kelas mana yang akan kita tuju itu ya, baru kita klik di situ, kita masuk umpamanya kelas 7D. Nah, di sini sudah ada. Jadi di situ ada, kalau kita mau menyampaikan materi bisa kita ya lewat bahan ajar nih. Nah, kita buka timeline sini, lalu kita lihat di bahan ajar kalau mau menyampaikan bahan ajar sini. Nah, kemudian untuk mengetahui kehadiran siswa, maka di sini ada absen kelas. Nah, absen kelas di sini ada, bisa kita lihat. Itu tentang kehadiran siswa. Di e-learning ini selain ada untuk bahan ajar, ada absen siswa, juga di situ tersedia ada jurnal guru, kemudian penilaian pengetahuan KI 3, ada penilaian keterampilan KI 4, penilaian akhir semester. Kemudian di situ ada rekap nilai rapor. Lalu bisa juga kita monitoring aktivitas siswa, di situ kelihatan. Nah, tapi karena e-learningnya ini kurang lancar, jadi tidak bisa dibuka. Ya, itu mengenai e-learning, salah satu dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah secara daring. Jadi intinya e-learning ini berfungsi sebagai pengumpulan data siswa termasuk absen, kemudian kemudian sebagai pengumpulan tugas kan, pengumpulan data tugas, melihat nilai